Jadi kita menanggapi Mbah setelah perdebatan ketiga antara calon presiden atau kepala negara Indonesia yang cukup panas dan menuai banyak sekali tanggapan-tanggapan dari teman-teman kreator maupun dari warga sekitar masyarakat sini. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang kasihan Mbah dikarenakan pendukung dari nomor urut 2. Jadi mereka merasa sakit hati karena jago atau orang yang mereka pilih itu adalah dipojokkan, Mbah. Gimana tanggapan jenengan, Mbah? Ya sebenarnya secara pribadi bagi saya adanya perdebatan yang sampai 5 kali itu kita pun nggak setuju karena kita takut semakin lama semakin menyakiti kepada pasangan yang lain. Iya. Tapi karena itu sudah keputusan pemerintah yang mana sebagai syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk melintasi dan melewati yaitu debat sebanyak 5 kali, kita sebagai rakyat ya dukung saja. Tapi pada saat kita menonton perdebatan di TV kita juga deg-deg, terus kita kadang-kadang ya merasa merinding, kadang ikut emosi, kadang merasa kok kisah gitu ya. Perasaan saya kita juga menilai semuanya teman-teman karena kita nggak mau memilih salah satu yang kita usung gitu. Kita sebagai host harus netral gitu, tidak boleh kita memenangkan salah satu karena kita tiap hari bertemu dengan teman-teman dan teman-teman pasti punya pilihan yang tidak sama. Kita mengawasi dan kita untuk menilai dengan hal-hal yang sama. Tapi kadang ada pasangan yang kadang kelewatan batas, itu kadang-kadang di pikiran saya juga ganjel dan kadang kita menyayangkan. Nah kita untuk menanyakan kan tidak harus ke karakter atau ke individu itu langsung kita menjawab dengan kata-kata yang mungkin bisa mudah dicerna dan tidak akan menyakiti kepada orang. Sehingga kan banyak pertanyaan dan banyak jawaban-jawaban yang bisa untuk menjawab dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah ditanggapi, dan dengan dasar-dasar fakta yang jelas dan yang akurat kita tetap bisa dengan yang namanya kemarahan itu dilihat dari alisnya, matanya, mulutnya kan bisa tuh akan diimpet bagaimana, akan ditahan dan bagaimana. Yang namanya benci, namanya marah itu tetap kelihatan gitu. Kita tidak bisa menyembunyikan dengan kemarahan kita. Makanya dasarnya apabila kita berdebat yang awalnya baca bismillah kemudian meminta pada Tuhan, saya berjanji saya akan berbuat baik dan yang saya ucapkan nanti semoga akan dirahmati oleh Allah dan semoga tidak salah ucapan. Karena doa-doa itu harus kita panjatkan karena kita kalau tidak punya doa-doa kita bersaing dan bersembah pada Tuhan, kita melontarkan kata-kata menyakitkan. Tapi kalau kita punya dasar-dasar ketuhanan, punya dasar-dasar yaitu persembahan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mengutarakan kata-kata yang menyakitkan orang kan resikonya kita khawatir sekali. Karena yang kita ucapkan dan kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu tercatat dan tidak akan bisa dihapus catatan itu. Dan catatan itu akan ditunjukkan kita di alam kubur nanti atau setelah kita mati. Informasi yang saya aturkan seperti kadang-kadang ditertawakan anak kecil gitu. Artinya apa ada catatan-catatan di akhir nanti? Apakah pernah mati? Kok bisa mengutarakan seperti itu? Kan kita belum mati kok tahu. Kadang kita itu tertawakan, tapi kita walaupun belum tahu kita yakin hal itu. Karena yang namanya pengadilan yang terakhir, pengadilan yang sangat benar, pengadilan yang sejatinya benar hanya di tangan Tuhan. Kalau pengadilan di tangan manusia itu saja masih nilainya sekitar 98% apabila benar. Tidak bisa 100%. Tapi kalau penilaian keadilan Tuhan pasti 100%. Sehingga sebijak-bijak orang keadilan yang benar itu hanya melintasi 95 sampai 98. Itu sudah notok. Tapi keadilan yang mengadili Tuhan itu pasti 100%. Maka dari itu kita untuk berhati-hati dalam kita menyikapi setiap kita bicara. Kita selalu berdoa semoga apabila terjadi perdebatan lagi semoga masyarakat bisa dewasa. Kan kita tahu bahwa ternyata di konten-konten yang lain, bahkan di masyarakat itu banyak yang pelenggang-pelenggung teman-teman. Kita nonton secara bersama-sama dengan tetangga kita yang berbeda dengan pilihan. Kita masih bisa teman-teman menonton kepada saudara kita, tetangga kita, tapi yang lain pilihan. Tapi secara kita menonton itu saya melihat dan melirik matanya orang-orang yang mereka jagonya dilecehkan, mereka kelihatan kecewa sekali, diem seperti menangis itu. Kalau saya netral.
ya netral saja, itu nggak terlalu menanggapi secara mendalam. Karena namanya politik ya seperti ini gitu loh. Namanya politik ya seperti ini gitu loh, sejak dulu itu. Jadi kita harus dewasa, tapi yang tentang menyakitkan orang usahakan itu dihindari, karena kita itu satu negara, satu bangsa, dan kita harus selalu menjaga setelah pilihan presiden itu nanti tetap menjadikan warga negara Indonesia, dan mereka pasti tidak mungkin pergi ke luar negeri, pasti menjadi penduduk Indonesia. Kalaupun misalkan jagonya nggak menang kan nggak mungkin pindah negara atau mungkin. Kalau misalkan mereka dipilih jadi wakil presiden dan wakil presiden mereka itu ternyata dia kalah, nggak mungkin dia pindah ke negara lain karena malu, nggak mungkin. Mereka tetap berada di Indonesia, sehingga makanya kita dalam arti kita untuk berdebat harus ya tahu diri lah, jangan terlalu dalam, jangan terlalu menyakitkan orang. Itu yang paling penting. Kita masih bisa membongkar tentang yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi. Sehingga kan kita berdebat kan harus ada daftar-daftar, ada data-data yang angkor, sehingga apabila setelah terjadi debat misalkan dipertanyakan, misalkan dibongkar lewat internet, kita punya data yang benar. Kalau data salah, dan nanti apabila dibongkar oleh para netizen, para orang-orang pintar nanti tidak sesuai, ya kita akan malu. Dan apalagi orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang itu jauh lebih cerdas daripada dulu, Mbak. Jadi kalau misalkan si A ini datanya keliru, itu kita kan sudah tahu, ngoten lho, Mbak. Jadi memang harus berhati-hati. Kelima debat itu kan ada temanya masing-masing, toh, Mbak. Jadi memang debat yang kemarin itu kan temanya pertahanan dan keamanan negara, ngoten. Jadi kita juga melihat tanggapan dari Bapak Joko Widodo, sebenarnya kalau misalkan menjatuhkan lawan itu asalkan yang diserang seperti visi misinya atau sesuai dengan tema itu nggak apa-apa, asalkan jangan ke personal, ngoten lho, Mbak. Ya, sebenarnya kalau kita ingin menghujat orang, mengorek orang, biasanya kalau saya koreksi diri saya sendiri, teman-teman. Sehingga sebelum saya mengucapkan kata-kata itu saya koreksi dulu. Saya ini kalau seperti ini rasanya bagaimana, kalau saya dikatakan seperti ini sakitnya seperti apa, yang saya ucapkan ini resikonya bahaya apa tidak, yang saya ucapkan ini nanti akan menyakitkan orang apa tidak. Maka kita andai kata nanti kata-kata kita lancar dan keras, setidaknya ya tidak terlalu menancap ke hati orang lain, tidak nyilet hati orang lain. Mbak. Itu yang perlu kita sampaikan. Dan kemarin setelah adanya debat sampai kian ini ternyata masyarakat kita juga dewasa, penghujatan di masyarakat tidak begitu semarak dengan hari-hari yang lalu itu. Setelah terjadinya, saya anggap setelah adanya penghujatan yang panas atau perdebatan yang panas, itu masyarakat reaksi yang sangat keras sekali. Ternyata masyarakat juga dewasa sekali, mereka juga menyadari atas keberadaan debat tersebut. Dan ternyata tapi juga ada pada penggemar-penggemar idolanya yang disakiti, mereka menangis dan sebagainya. Itu hal wajar karena setiap pilihan itu orang punya dasar, punya alasan berbeda. Sehingga tidak ada jeleknya apabila kita memilih salah satu pilihan atau jago, atau orang yang dipilih kemudian kalah atau direndahkan, terus kita itu menangis atau kita itu malu atau kita itu sakit hati, itu hal soal wajar. Tapi yang jelas bahwa teman-teman tentang adanya presiden kurang beberapa bulan ini, sebenarnya nama dan wakil presiden dan wakil presiden itu sudah ditulis jelas oleh Tuhan. Kita itu hanya bicara, kita hanya berusaha. Tapi sebenarnya siapa yang menjadi presiden di Indonesia dan siapa yang menjadi wakil presiden itu sudah ditulis. Yang jadi ini dan ini itu sudah jelas, gitu, teman-teman. Sehingga makanya kita hanya bisa beraktivitas, kita hanya bisa bersuara, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Walaupun seperti itu, lah kita sebagai manusia juga tidak boleh untuk disi kerso. Gitu. Walaupun kita pun tahu juga dilarang sekali membicarakan siapa yang jadi. Karena kita manusia yang beradab dan kita manusia yang bertata krama, manusia yang selalu menjaga kepada hati orang lain. Sehingga kita jangan sampai itu dengan berkata-kata kita tidak terasa, ternyata kita menyakiti orang lain. Banyak sekali kasus-kasus kita berbicara itu perasaan kita itu biasa-biasa saja, tapi yang mendengarkan ternyata seperti disilet hatinya, perih dan sakit sekali. Nah, padahal kita yang bicara itu dianggap biasa, tapi yang mendengarkan sakit sekali. Nah, inilah yang perlu kita koreksi kepada ucapan dan kita koreksi kepada hati kita, gitu. Ya, lek wong Jawa ngarani lek ora gelem dijiwit aja jiwit wong. Disinilah kata-kata orang kuno dulu sudah ada seperti itu. Disinilah letaknya bahwa
kita sebagai warga negara Indonesia harus lapang dada dan harus bisa menerima, walaupun kuping kita panas, walaupun hati kita panas dan sakit, tetap kita bisa menerima. Itulah orang-orang Indonesia, itulah jaga-jaga Indonesia, itulah tokoh-tokoh Indonesia, itulah adalah anak bangsa yang kian ini telah merdeka, menghasilkan putra-siswa, menghasilkan putra-putra bangsa, putra-putra Indonesia yang begitu cerdas dan begitu mereka punya patriot yang tinggi. Kita hanya berdoa semoga tokoh-tokoh yang diajukan 3 pasangan itu punya patriot yang besar. Jangan sampai hanya ingin cari kursi saja, jangan sampai hanya cari uang saja. Saya tak jadi presiden biar saya menjadi kaya, saya tak jadi presiden biar saya itu dihormati orang, saya tak jadi presiden agar saya punya kedudukan, bisa menolong keluarga saya tak jadi presiden barangkali saya bisa merampas harta rakyat. Itu jangan sampai. Jadi kita menjadikan presiden atau saudara-saudara dipilih menjadikan presiden dan wakil presiden dasari dengan perjuangan untuk bangsa dan negara. Adapun Anda mendapatkan gaji, adapun Anda mendapatkan keuntungan, itu adalah persennya dari Tuhan saja. Ya, diniati dengan baik, kita berjuang tentang bayaran dan gaji tidak usah dipikirkan. Setiap orang bekerja pasti ada penghargaannya. Jadi niatnya lebih dulu baik dulu, Pak. Jadi niatnya yang pertamanya berjuang tenaga dan pikiran kita membanting tulang siang malam demi negara dan rakyat kita. Itu yang paling penting, ada berjuang sebagai patriot bangsa, sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di negara ini. Prediksi saya sebelum perdebatan dilaksanakan di dalam 3 pasangan ini sudah disampaikan nanti temanya ini sudah dikasih tahu, insya Allah seperti itu. Sedangkan kita apabila misalkan ujian saja sama gurunya dikasih tahu besok ujian matematika yang diuji bagian ini baru siswa belajar gitu. Saya kira tidak jauh daripada debat para putra siswa yang ada di sekolahan. Sebelum debat pasti sudah diberikan kurikulum, sudah diberi bahan-bahan yang apa yang dipertanyakan, apa yang diperdebatkan. Sehingga di dalam kita belajar untuk mengadakan debat, kita harus tidak bisa lepas daripada rangkuman yang telah disediakan. Karena rangkumannya itu bersekitar tentang keamanan negara, ya kita jangan sampai ke pribadi. Jadi kita langsung keamanan negara itu yang diobok-obok gitu. Jangan sampai melibat urusan kebiasaan, karakter orang, kehidupan orang, terus kemudian mereka berkeliaran ke negara lain dan sebagainya. Nggak perlu, yang penting mengoreksi tentang keamanan negara RI ini, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kesandungannya, apa yang menjadikan ketidakberhasilan kepada para menteri yang menjadi pejabat, yaitu yang mengamankan negara itu. Kalau diperkirakan Menkumham itu sudah berposisi dengan yang baik, bekerja yang baik, ya kita aturkan sudah baik sekali bekerjanya, cuma kurangnya ini. Satria gitu loh, jujur gitu loh. Kerjamu sudah baik, Pak, tapi cuma ada kekuranganmu di sini. Misal, kerjamu sudah baik, Pak, karena kamu sudah menjaga negara ini seutuhnya, walaupun negara ini besar sekali, kawasannya luas, kita menyadari, namun kita dipercaya oleh rakyat sebagai Menteri Pertahanan, jadi harus benar-benar mampu. Tapi sayang, Pak, keamanannya yang ada di lautan, misalkan di daerah Aceh, kok masih dimasuki bangsa Rohingya? Bagaimana, Pak, keamanan angkatan laut kok bisa dimasuki? Apakah mereka yang datang-datang itu membawa surat dari PBB yang menyatakan mereka harus dilindungi, UNHCR, Pak, ya? Apakah kita tidak bisa menangkap dan kita tidak bisa mengembalikan karena kita takut kepada PBB, maka dipecahkan di dalam perdebatan itu. Jadi kesimpulannya, kerjanya sudah baik, sayang ada imigran yang datang kok tidak bisa dikembalikan. Itu masalahnya apa? Nah, nanti Pak Prabowo biar menjawab. Karena saya sebagai keamanan negara tidak bisa menangkap beberapa orang imigran karena alasannya ini dan ini gitu. Sehingga justru rakyat kita itu membutuhkan. Kenapa orang imigran dari orang Rohingya kok tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dikembalikan? Kenapa? Itu yang mengerti tentang keamanan negara gitu loh. Sehingga di dalam perdebatan itu, kenapa saya nanti kok tidak membicarakan tentang imigran, tidak membicarakan tentang keselamatan di lautan? Iya, Mbak. Kok hanya mengeluarkan hanya data-data pengeluaran belanja negara, kok nggak melintasi tentang keselamatan negara yang berkisar di lautan? Hingga kita tahu bahwa lautan kita diobok-obok oleh bangsa imigran seperti bangsa Rohingya. Kenapa di dalam perdebatan tidak tertulis dan tidak diucapkan, tidak didebatkan? Karena itu menyangkut keamanan negara itu.
yang namanya imigran masuk itu kan masuk ke negara. Dan negara itu yang ada yang menjaga, yaitu Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Kenapa kok kita nggak bisa menolak? Kita tidak bisa mengembalikan? Yaitu rakyat butuh keterangan, rakyat butuh data, rakyat butuh alasan. Iya, Mbak. Kenapa di dalam perdebatan tidak dibicarakan? Biasanya itu, Mbak, ruang lingkupnya malah Iya. justru keamanan negara itu yang kita sampaikan. Iya, benar, Mbak. Yaitu. Dan Iya. pada saat menonton tentang keamanan negara atau menteri yang mengurusi tentang keamanan tanah air ini, kenapa kok tidak dipertanyakan dan tidak menjawab dalam salah satu, yaitu para imigran atau para penyelundup mancanegara yang akan mogak-mogak dengan keselamatan tanah air kita. Itu yang Oke. perlu kita urusi. Iya. Paling tidak kita menyangkut kepada persenjataan negara kita itu wajar, karena di dalam negara itu memang penting dengan senjata-senjata yang canggih, itu betul. Tapi kita juga membicarakan tentang selama ini yang menjadikan resah gelisahnya rakyat Indonesia, terutama para imigran, yang mana mereka merasakan di Indonesia, datang di Indonesia, mereka berjalan masuk ke Indonesia lewat lautan Indonesia. Di tengah-tengah lautan tentu ada sinyal-sinyal atau satelit atau ada penjaganya yang dinamakan, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Kenapa kok mereka berberondongan bisa masuk itu loh? Seperti tidak ada filter, seperti tidak ada keamanan. Sebabnya apa? Sehingga pertanyaan ini mewakili teman-teman banyak sekali saya baca di konteks-konteks itu. Benar sekali. Kenapa di dalam kancah Menteri Keamanan Negara kok mereka tidak mempertanyakan itu atau tidak menjawab masalah yang kita ucapkan tadi, masalah Rohingya? Apakah masalah Rohingya ini benar-benar dirahasiakan orang-orang tertentu? Nah, rakyat seperti kita butuh jawaban. Kenapa yo bangsa Rohingya itu kok bisa masuk ke Indonesia dengan mudah dan tidak ada penghalang, tidak ada keamanan dari pihak kita? Apakah Angkatan Laut kita sudah dilarang oleh pemerintah? Jangan kamu tangkap orang Rohingya. Mereka membawa surat dari PBB. Kalau kamu menangkap nanti kamu akan dipenjarakan. Apa seperti itu kita kira-kira, teman-teman? Jadi kita jawaban-jawaban itu bingung. Saya selalu bertanya, kenapa bangsa-bangsa Rohingya bisa masuk terus, satu kapal, dua kapal, tiga kapal, dan akhirnya apa? Menimbun numpuk di Aceh, dan sekarang saya dengar di Tulungagung, di Surabaya, banyak sekali. Kok banyak ya orang Rohingya berada di tanah air kita? Ternyata sudah lama sekali. Kenapa pada saat itu kok tidak bisa dihadang agar mereka masuk ke Indonesia? Kan harus ada syarat. Walaupun kita ke Malaysia saja harus pakai paspor, pakai permit kerja, pakai surat-surat khusus. Nah, kita masuk saja tidak mudah gitu loh. Masih di immigration kita cari paspor saja sudah ditanya berbagai macam pertanyaan. Apalagi mereka datang kok tidak bawa surat dari immigration atau dari data-data yang lain, kok bisa masuk dengan mudah. Itulah yang menjadi pertanyaan rakyat, kenapa pada para menteri yang mengurusi tentang keselamatan negara ini, yang mengurusi tentang kepulauan ini, yang mengurusi tanah air ini, kok tidak diterangkan bahwa orang-orang imigran yang masuk dengan kapal-kapal sederhana, kapal-kapal kuno masuk ke Indonesia dan membawa orang banyak dan bertubi-tubi, satu kapal, dua kapal, tiga, sampai numpuk di Aceh dan menjadikan repot orang Aceh. Sehingga datangnya orang Rohingya ada dua kubu, ada yang membela dan ada yang tidak membela. Inilah letak kacaunya warga negara kita, sehingga para pejabat harus menanggapi, ternyata pendudukku yang di Aceh mereka tidak senang datangnya orang Rohingya. Ini orang-orang yang beragama, karena sama-sama Muslim mereka harus ditolong karena sama-sama beriman, sama-sama agama. Sehingga kedua kubu itu ada yang bertolak belakang, yang satu menerima, yang satu tidak menerima. Sehingga masalah seperti ini kenapa tidak dibikin perdebatan pada saat membicarakan tentang keamanan negara? Mestinya ada karena ini kasus negara yang benar-benar terjadi gitu loh. Gitu loh. Dan rakyat perlu dan butuh informasi tentang keberadaan kenapa kapal-kapal Rohingya masuk dengan mudah. Padahal kita pernah tahu konten bahwa ada kapal dari Malaysia masuk di kawasan Sumatera saja langsung dikejar tentara kita, tentara Angkatan Udara langsung dikejar. Dan mereka yang mengendarai kapal terbang, mereka langsung melarikan diri, ketakutan dengan kapal-kapal Indonesia. Tapi sebaliknya, bahwa kapal-kapal orang Rohingya masuk ke Indonesia kok tidak ada pengawasan, tidak ada penolakan.
kok masuk sembarangan, mudah sekali tanpa ada surat menyuratnya. Lah ini masyarakat itu bertanya, saudaraku, Iya. kita rakyat itu kok orang bodoh. Kita itu mengaku orang bodoh, nggak ngerti keamanan negara, nggak ngerti pendidikan tentang migration, paspor kurang jelas, kurang paham. Lah ini perlu para pejabat-pejabat yang akan menjadikan presiden dan wakil presiden menerangkan di saat temanya yaitu tentang keamanan negara ini gitu loh. Iya. Karena namanya negara itu kan perairan, kepulauan atau tanah. Kepulauan itu dimasuki oleh imigran, itu kewajibannya Menteri Pertahanan yang mempertahankan, yang mengawasi, yang menjaga kepulauan. Kenapa bisa masuk? Nah ini yang menjadikan kesulitan kita untuk membongkar, dan banyak sekali pertanyaan di masyarakat, saya pun tidak bisa menjawab. Mbak Gendil, saya tanya, saya kan jadi seorang YouTuber, itu loh orang Rohingya masuk ke Indonesia kok tanpa paspor kok bisa ya? Saya ini ke Malaysia saja, saya pakai paspor dan mengeluarkan biaya besar saja kadang-kadang sulit loh Mbak. Iya. Kok itu kok mudah sekali, dan datang di Indonesia kita yang nganggur, kita kalau tidak bekerja tidak dapat uang, mereka diberikan uang 1.200.000 dan mereka diberi kesenjangan makan, minum dan sebagainya. Seperti inilah kita sulit menjawab, teman-teman. Saya kesulitan sekali apabila ada saudara yang mereka bertanya seperti itu. Maka dengan kebodohan saya, dengan kurangnya pengalaman saya, maka semestinya kita bisa nyerot naliko bantahan atau debat di kancah perdebatan yang lalu. Mestinya ada tema untuk temanya pengamanan yaitu negara atau pulau itu, mestinya ada perdebatan atau jawaban yang larinya ke situ, karena namanya Menteri Pertahanan dia menjaga kepulauan, menjaga bangsa, negara, rakyat dan sebagainya. Lah ini orang mancanegara, orang luar negeri masuk ke Indonesia itu perlu ada pemecahan, apalagi ada kesempatan di debat, itu perlu dibongkar di situ. Tapi kan kosong, tidak ada, malah melintaskan anggaran negara sekian yang mestinya itu rakyat tidak tahu tidak apa-apa. Rakyat itu tidak ngerti anggaran, nggak masalah, yang penting butuh rakyat itu kerja gampang, cari pangan gampang, rakyatnya damai, terus kemudian menerima kemakmuran, itu sudah cukup. Rakyat tadi di pedalaman saya maksud itu. Yang paling penting adalah makan, sandang, papan dan sebagainya, dan keselamatan di antara kita beragama, keselamatan kita berbangsa dan bernegara, itu yang paling penting. Apalagi di masa-masa seperti ini, karena adanya politik semakin dekat dengan pemilu, maka kasus-kasus Rohingya sebenarnya tertutup dengan kasus-kasus politik. Iya, dan tapi itu, kan juga berbahaya toh Bang ya. Tetapi sebagai PR negara. Sehingga kita tidak harus menekan kepada pemerintah segera untuk dipulangkan, tidak, karena pemerintah punya cara-cara sendiri, pemerintah punya solusi sendiri yang kita tidak tahu teknisnya negara, dan kita tidak tahu siapakah Rohingya, dan kita tidak tahu apa tujuan PBB mereka melarang bahwa mereka tidak boleh, mereka misalkan menganiaya, tidak boleh kita menyengsarakan dia, itu pasti ada alasan-alasan tertentu, dan kita juga sepakat saja. Yang penting kita hanya minta agar orang-orang tertentu jangan sampai membuat ribet negara kita, dan orang-orang seperti itu jangan sampai mereka akan menguasai kepada tanah air kita. Itu hanya itu yang saya sampaikan. Tentang kita menolong sama umat harus, karena kita manusia yang beradab, kita manusia yang beragama, kita wajib menolong siapapun. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan kita mengenai debat Capres kemarin, dan kita melebar ke kasus Rohingya karena ini kan juga menyangkut dengan keamanan kenegaraan, sehingga teman-teman kami berharap untuk 2 kali debat selanjutnya untuk calon presiden Indonesia, kami berharap sesuai materi dan debat yang sehat, jangan sampai menjatuhkan satu sama lain, jangan sampai menyerang personal, karena itu tidak ada gunanya gitu loh. Jadi apa yang menjadi materi, apa yang harus dibahas, itulah yang perlu dibahas, jangan sampai melenceng dari tema. Mungkin itu pendapat dari kami sebagai rakyat kecil. Jadi kami adalah warga negara Indonesia asli, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, sehingga tidak ada salahnya teman-teman kalau kami menanggapi apa yang terjadi di negara kita ini. Bahkan mungkin ada tambahan lain. Saya berharap supaya debat selanjutnya para calon-calon yang dipercaya yang ada di atas 3 calon tadi, 3 pasangan, mohon untuk lebih mencerna lagi dalam berucap, menata jawaban-jawaban, menata apa yang disampaikan, jangan sampai itu nanti menyinggung hal yang berbahaya. Kemudian saya mendoakan semoga dengan lintasan perdebatan itu masyarakat bisa canggih, masyarakat bisa cerdas, masyarakat biar mengerti tentang politik, masyarakat biar mengerti tentang tata ketatanegaraan, dan yang saya pentingkan semoga
para tiga pasangan itu akan kembali akan bersatu rukun seperti sahabatnya sendiri, dan kita harus satria untuk menghadapi pilihan itu, bahwa yang namanya pilihan hanya dipilih satu saja yang menjadi presiden dan satu saja yang menjadi wakil. Apabila nanti kedua pasangan gagal, maka kita menghormati dan menyadari jangan sampai adanya balas dendam dan sebagainya. Dan kemudian kami mengharapkan kepada teman-teman semuanya, semoga kita juga memberikan motivasi dan kita hindari untuk penghujatan kepada siapapun. Apabila kita bersuara boleh-boleh saja, nggak apa-apa, kritik boleh, yang penting jangan sampai menyakitkan hati orang, itu yang paling penting. Kita bersatu, kita tetap memilih presiden dan wakil presiden sesuai pilihan kita. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini, karena bakal sebentar lagi ada jadwal, sehingga kita akan sambung lagi selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kang winanti, amin.